Kita akan makamkan Sarah malam ini juga. Kasihan dia. Halo pecinta horor dan misteri. Selamat datang kembali di saluran analisis film paling seru. Industri film horor tanah air kembali memanas. Dan kali ini kita akan membedah sebuah karya yang menjanjikan perpaduan horor klasik, drama keluarga intens, dan simbolisme tradisi Jawa yang sangat kental. Malam Tiga Yasinan 2026. Film ini bukan hanya sekadar film horor biasa, tetapi sebuah studi mendalam mengenai trauma, rahasia, dan perjanjian masa lalu yang menghantui 3 generasi. Untuk durasi 8-10 menit ini, kita akan fokus pada bedah alur cerita yang kompleks dan mengapa film ini wajib masuk daftar tonton Anda. Digarap oleh sutradara Yani Sukarya, yang reputasinya sudah kita kenal lewat karya-karya gelap dan penuh emosi, film ini langsung menarik perhatian sejak trailer perdananya. Mengapa? Karena Yani berhasil menghidupkan kembali nuansa horor klasik era 1980-an, namun dibalut dengan estetika modern yang mengerikan. Ini bukan sekedar film hantu biasa. Ini adalah studi mendalam tentang trauma keluarga dan perjanjian leluhur. Estetika 80-an ini penting. Ia menciptakan kontras antara kemewahan dan kerapuhan, antara tradisi yang kaku dan rahasia yang membusuk. Fokus utama kita hari ini adalah alur cerita yang sangat berlapis. Malam Tiga Yasinan membawa kita ke dalam dunia keluarga konglomerat Jawa di era 80-an. Semua akan baik-baik aja. Tolongin Sarah kali ini aja, Mbak. Bayangkan sebuah rumah besar, peninggalan leluhur, yang megah di luar, namun menyimpan kekelaman di setiap sudutnya. Rumah ini bukan hanya latar, tetapi karakter utama yang menjadi saksi bisu, intrik dan konflik yang selama ini disembunyikan dari publik. Keluarga ini, meski terpandang dan kaya raya, sebenarnya adalah sarang konflik, perebutan kekuasaan, dan amarah yang terpendam. Inilah inti dari drama yang akan kita saksikan. Tekanan sosial untuk terlihat sempurna, berbenturan dengan kenyataan pahit di balik pintu tertutup. Film ini menggunakan horor supranatural sebagai katalis untuk meledakkan semua rahasia tersebut. Titik balik dalam alur cerita dimulai ketika keluarga besar ini berkumpul untuk melaksanakan tradisi Malam Tiga Yasinan. Ritual ini, yang seharusnya menjadi momen sakral untuk mendoakan leluhur, justru menjadi pembuka pintu gerbang teror. Ini adalah momen krusial yang menunjukkan bagaimana tradisi yang diyakini turun-temurun bisa memiliki konsekuensi mengerikan jika disalahgunakan, atau jika ada perjanjian yang belum terpenuhi. Ritual Malam Tiga Yasinan ini, yang secara tradisional adalah upaya untuk mencari ketenangan, dalam film ini justru menjadi panggilan bagi kekacauan. Kekuatan supranatural yang selama ini tertidur pulas di dalam rumah itu, kini terbangun. Dan apa yang terjadi sama Sarah nggak kan ada orang yang tahu. Kita mulai melihat manifestasi pertama dari gangguan misterius. Ini bukan sekedar hantu acak. Ini adalah arwah leluhur yang diseret kembali karena perjanjian masa lalu yang menuntut pertanggungjawaban. Jana Sukasah, anak bungsu yang sensitif terhadap makhluk gaib, adalah jembatan antara dunia nyata dan dunia spiritual. Karakter seperti ini seringkali menjadi target utama, tetapi juga kunci untuk menghentikan teror. Sensitivitasnya bukan hanya kutukan, tetapi juga alat untuk memahami pesan dari leluhur yang marah. Melalui matanya, kita akan melihat teror yang paling murni dan tidak terdistorsi oleh konflik manusiawi. Dosa yang tak pernah terungkap inilah yang menjadi energi utama bagi teror supranatural.
Film ini mengajukan pertanyaan filosofis yang mendalam. Bisakah kita benar-benar lari dari dosa leluhur kita? Dan apakah kekayaan yang kita nikmati saat ini dibangun di atas fondasi penderitaan dan perjanjian gelap? Puncak ketegangan alur cerita akan terjadi ketika batas antara teror gaib dan trauma psikologis menjadi kabur. Penonton akan terus bertanya, apakah gangguan ini murni dari dunia gaib? Ataukah ini adalah manifestasi dari trauma keluarga yang selama ini ditekan, yang kini muncul sebagai halusinasi kolektif? Mikul dugur, mendem jero. Menjunjung tinggi kebaikan dan merahasiakan semua keburukan. Ketika malam 3 Yasinan mencapai puncaknya, teror dan konflik keluarga harus bersatu. Ini adalah puncak ketegangan. Film horor yang baik tidak menyelesaikan masalah hantu sebelum masalah manusia diselesaikan. Oleh karena itu, Piet Pagau kemungkinan harus mengakui dosa lamanya sebelum entitas gaib itu bisa ditenangkan. Atau setidaknya, sebelum Shalom bisa memutus rantai karma. Pengakuan adalah kunci menuju resolusi, baik spiritual maupun emosional. Kekuatan film ini terletak pada chemistry para pemain. Dengan jajaran aktor papan atas, setiap interaksi harus terasa berat dan penuh sejarah. Konflik emosional yang rumit membutuhkan aktor yang mampu menyampaikan luka tanpa harus banyak bicara, terutama dalam adegan di mana Wulan Guritno dan Bai Muang berinteraksi. Ini adalah kunci keberhasilan drama keluarga yang dibalut horor. Sebagai penutup analisis alur cerita, Malam 3 Yasinan menawarkan lebih dari sekadar jump scare. Ini adalah eksplorasi mendalam tentang harga yang harus dibayar oleh generasi penerus atas dosa-dosa kekuasaan dan keserakahan. Ini adalah horor yang berakar pada sosiologi dan psikologi keluarga. Bagaimana menurut Anda? Apakah teror ini murni gaib atau hanya manifestasi trauma? Tuliskan prediksi Anda di kolom komentar. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukai analisis mendalam dan subscribe untuk breakdown film horor dan drama lainnya. Sampai jumpa di analisis berikutnya. Mendem jero. Menjunjung tinggi kebaikan dan merahasiakan semua